Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah kerajaan yang begitu besar dan kuat bisa berubah? Bukan karena diserang, tapi justru dari dalam. Yuk kita bedah kisah menarik tentang Islamisasi Majapahit. Biasanya kan kalau kita mikirin perubahan sejarah, yang kebayang itu perang besar, invasi, penaklukan. Tapi gimana kalau ternyata perubahan yang paling signifikan justru dimulai dengan cara yang jauh lebih sunyi? Nah, kisah kita kali ini justru tentang itu. Tentang bagaimana sebuah pergeseran raksasa di salah satu kerajaan terkuat di Nusantara tidak dimulai dengan pedang dan perisai, tapi dengan perdagangan dan gagasan. Dan ini bukan sekedar cerita dongeng ya. Penjelasan kita ini benar-benar didasarkan pada riset akademis dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi landasannya kuat banget untuk kita memahami peristiwa ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus lihat dulu panggungnya kayak apa. Di abad ke-14, Asia Tenggara itu didominasi oleh satu nama besar, Majapahit. Coba bayangin deh, sebuah kerajaan yang kekuasaannya membentang luas banget. Dengan budaya, seni, dan sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang udah mendarah daging, udah mengakar kuat selama beratus-ratus tahun. Itulah Majapahit, sebuah kekuatan yang kelihatannya mustahil untuk digoyahkan. Nah, di tengah kemapanan inilah muncul satu tokoh baru yang masuk ke dalam cerita. Datangnya tuh nggak heboh, nggak dengan gegap gempita, tapi diam-diam di sebuah pelabuhan dagang. Dan orang itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Nantinya beliau ini bakal dikenal sebagai Sunan Gresik, yang pertama dari 9 wali legendaris, Wali Sanga, yang jadi ujung tombak penyebaran Islam di tanah Jawa. Misi beliau di Jawa itu bukan sebentar loh. Hampir 3 dekade, dari tahun 1391 sampai wafatnya di tahun 1419. 28 tahun. Itu waktu yang lama banget untuk menanam benih-benih perubahan yang mendalam. Terus gimana caranya beliau melakukan itu semua? Bukan dengan paksaan, sama sekali bukan. Kuncinya adalah lewat sebuah strategi koneksi yang cerdas dan penuh empati. Nah, pertanyaannya kan, gimana coba caranya satu orang bisa nembus masyarakat yang udah punya keyakinan dan struktur sosial sekuat Majapahit? Apa sih pendekatannya? Filosofi dakwahnya itu sebenarnya terangkum sempurna di moto penelitian yang jadi sumber kita. Serulah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kuncinya di situ, bukan konfrontasi. Dan ini diwujudkan lewat strategi yang punya banyak cabang. Cerdas banget. Jadi beliau itu nggak datang-datang langsung ceramah. Pertama, beliau jadi pedagang yang jujur, dikenal adil, dari situ dapat kepercayaan. Kedua, beliau juga jadi tabib, nolongin orang sakit. Setelah itu, baru deh beliau bangun institusi, masjid, dan pesantren untuk pendidikan jangka panjang. Dan yang nggak kalah penting, beliau melebur ke dalam tatanan sosial lewat pernikahan. Jadi, beliau jadi bagian dari mereka, bukan orang luar yang mencoba mengubah mereka. Kesuksesannya di level masyarakat biasa ini, akhirnya kedengeran sampai ke atas loh. Reputasi beliau membawanya dari pasar dan desa langsung ke jantung kekuasaan Majapahit. Raja Majapahit akhirnya dengar juga soal orang asing yang bijaksana ini dan memanggil beliau ke istana. Wah, ini momen krusial banget. Disinilah pendekatan damainya diuji di level paling tinggi. Dan hasilnya di istana ternyata kompleks banget. Rajanya, Brawijaya, itu hormat sama Maulana Malik Ibrahim. Terkesan dengan kebijaksanaannya. Tapi dia nggak pindah keyakinan. Nah, yang menarik, justru ratunya yang malah menerima ajaran Islam. Ini nunjukin kalau pengaruh beliau itu nggak selalu seragam kan? Walaupun rajanya nggak masuk Islam, Maulana Malik Ibrahim dapat sesuatu yang super penting, legitimasi. Raja menunjuk beliau jadi Syah Bandar atau kepala pelabuhan yang memberinya wewenang resmi. Ini kan kayak dapat lampu hijau dari penguasa tertinggi. Ditambah lagi, fakta bahwa ratu yang masuk Islam itu asalnya dari Campa menunjukkan adanya jaringan internasional pada saat itu. Memang, Maulana Malik Ibrahim nggak sempat melihat Majapahit menjadi kerajaan Islam semasa hidupnya. Tapi, kerja kerasnya itu justru meletakkan fondasi buat sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Jadi, ini dia poin kuncinya. Warisan beliau itu jauh lebih besar dari sekedar interaksinya sama raja. Benih yang beliau tanam di Gresik, di antara rakyat biasa, dan bahkan di dalam istana, itu baru akan berbuah lama setelah beliau wafat. Coba dilihat timeline ini, ada jeda waktu yang penting banget di sini. Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419. Tapi, beberapa dekade kemudian, di akhir abad ke-15, muncul sebuah kekuatan baru di Jawa, Kesultanan Demak. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Demak itu kan kerajaan Islam besar pertama di Jawa. Dan pendirinya, Raden Fatah. Siapa dia?
Dia adalah putra dari Sri Kertawijaya, Raja Majapahit yang sama yang menghormati Maulana Malik Ibrahim tapi nggak pernah masuk Islam. Sang ayah tetap pada keyakinan lamanya, anaknya malah mendirikan kerajaan Islam pertama. Luar biasa kan ironi sejarahnya? Jadi, inilah inti dari semua cerita ini. Kisah Maulana Malik Ibrahim nunjukin ke kita kalau perubahan bersejarah ini bukanlah hasil dari satu pertempuran kilat, tapi sebuah proses yang panjang, sabar, tentang membangun jembatan, meraih kepercayaan, dan menyatu dengan masyarakat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kita lihat dunia di sekitar kita sekarang, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari pendekatan seorang pedagang dari 600 tahun lalu ini tentang bagaimana perubahan sosial yang mendalam itu benar-benar terjadi? Sesuatu untuk kita renungkan.